Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi. Mari siapkan hati, mari siapkan pikiran, jiwa dan roh tubuh kita untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan, merendahkan diri, menyembah kepada Allah yang hidup, karena Tuhan Yesus pasti yang telah memberikan keselamatan buat kita, yang memberikan kekuatan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita boleh ada dan bangun dalam keadaan sehat dan segar, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara kita datang lebih lagi dengan cinta kita menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah yang hidup. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang di dalam mesbah doa pagi yang besar ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang bersimpuh dan bersujud menyembah-Mu Tuhan, dengan kami membawa korban syukur sebagai Tuhan, oh Bapa api dan asap dupa yang dialah berbau harum manis di hadapan-Mu. Pujian penyembahan yang kami naikkan dengan rasa syukur dan hormat, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah boleh layak mendapatkan tempat di hati-Mu, dan kami tidak izinkan kuasa iblis masih mengganggu mesbah doa pagi, masih mengganggu hati pikiran kami Tuhan, untuk kami jauh daripada Tuhan Yesus, lapar haus akan Engkau, cinta akan Engkau, dan kami patahkan setiap iblis yang menghalangi kami untuk mau kami mengasihi-Mu, mau mencintai-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus, dan menghalangi untuk kami menerima berkat daripada firman-Mu untuk kepada kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segala lawatan-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan pengharapanku. Biar kami selalu memuji, selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan padamu, seperti pada pagi hari ini berikan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kepadamu ya Allahku, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian, namamu Yesus dimuliakan, amin, ya Yesus Tuhan, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, mulutku penuh dengan segala pujian namamu Yesus. Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri hormat, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku, kepada
kepadamu. Menaikkan sembah di hadapan-Mu ya Bapa. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau juru selamat hidupku, Kau juru selamat hidup manusia yang percaya. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau beri. Engkaulah pengharapanku, Yesus Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, juru selamat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat Allah yang Tuhan kami sembah, kami tinggikan. Oh, hanya Engkau kami penuh dengan pujian, penuh dengan cinta kasih kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu kami diberikan keselamatan, kami diberikan Tuhan kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami boleh berharga menjadi anak-anak-Mu. Engkau menebus dosa kami, Engkau menyelamatkan kami, dan bahkan Engkau angkat kami menjadi anak-Mu yang percaya, yang mengasihi-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami boleh berharga di mata-Mu kalau bukan karena Kristus Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu karena Engkau telah baik mengasihi kami dan menyelamatkan hidup kami. Dan kami mau tetap percaya hanya Yesus pegangan hidup kami. Dan kami tidak mau beralih Tuhan iman kami sedikit pun dari hidup ini Tuhan. Hanya percaya kepadamu. Mujizat pasti terjadi pada pencipta kami, Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Oh haleluya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya kepadamu. Haleluya. Selalu ada kemenangan, selalu ada jalan. Amin Tuhan, amin. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, menangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada mujizat. Amin. Selalu ada jalan yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, mujizat selalu nyata bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya, dan kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Ya Tuhan, kami mau terus tetap percaya kepadamu. Selalu ada kemenangan, amin, bagi yang percaya padamu Tuhan Yesus, amin. Kuasa-Mu tetap sama, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasa kasih mujizat-Mu tetap sama, tak berubah, amin. Mu selalu nyata dalam kami, hidup yang percaya kepadamu Tuhan. Bagi yang percaya, kuasa mujizat-Mu nyata bagi hidup kami. Kuasa-Mu tetap
nyata dalam hidup kami. Lu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya dan mengasihi-Mu, bagi yang percaya, bagi yang percaya dan mengasihi-Mu, bagi yang percaya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, hidup kami diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Kita akan membuka kitab Injil Matius, kita akan membacanya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, saudara, tema pada pagi hari ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana yang pertama adalah mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah saudara, agar kita datang dan berseru kepada Tuhan. Ya, pada saat perahu para murid itu ditimbus oleh gelombang yang besar, ya, badai yang besar, saudara, dan perahu mereka mulai kemasukan air, dan saudara, nyawa mereka mulai terancam karena kapal itu sudah mulai mau tenggelam. Ya, maka saudara, pada saat itu para murid, ya, dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Ya, saudara, pada saat saudara dan saya, ya, mengalami badai kehidupan yang terjadi, ya, secara tiba-tiba, yang memang kita tidak tahu kapan itu datang. Namun saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, baiklah kita datang dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Ya, saudara, tidak ada satupun yang kita bisa andalkan dalam hidup kita. Ya, bahkan para murid, ya, seorang nelayan yang memiliki kemampuan, ya saudara, ya, pengalaman, namun pada saat dia diperhadapkan dengan badai angin yang besar, maka mereka tidak memiliki daya dan kemampuan, ya, kecuali dia datang dan berseru kepada Tuhan Yesus, ya, yang saat itu berada di buritan yang tertidur.
tidur, ya. Nah, saudara, inilah yang harus kita lakukan, ya, pada saat kita mengalami badai kehidupan yang besar, yang hebat, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya, baiklah kita saudara datang dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, saudara, mengapa badai kehidupan itu diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Yang kedua adalah, saudara, agar kita dapat belajar percaya kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, Yesus menegur para muridnya, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, dikatakan bahwa pada saat para murid itu berada dalam ketakutan dan mereka berseru, tetapi mereka berseru di dalam ketakutan, ya. Nah, saudara, bukan hanya kita datang dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongannya, namun hal yang kedua adalah, saudara, baiklah kita, saudara, percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup kita, ya. Saudara, para murid mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berseru di dalam ketakutan, ya. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ya, saudara, ketakutan, ya, itu menandakan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, ya, karena ia percaya kepadamu." Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dapat tenang walaupun dia berada di tengah badai kehidupan, ya. Nah, saudara, karena apa? Hatinya teguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, selama Tuhan ada dalam bahtera kehidupan kita, di dalam perahu bahtera, saudara, kehidupan saudara dan saya, perahu kehidupan kita tidak akan tenggelam, ya. Saudara, firman Tuhan mengajar kita agar kita belajar percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, mungkin kita bisa takut, namun Daud mengatakan, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada firman-Mu, maka aku tidak takut." Ya, saudara, inilah yang kita lakukan dan kita perbuat, ya, saudara, agar kita belajar percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, mengapa badai kehidupan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, agar kita dapat melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, "Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ya, saudara, badai kehidupan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya mengajarkan kita agar kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, ya, biarlah kita tetap percaya, tetap berseru dan mengandalkan Tuhan dari hari ke hari hidup kita. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya, ya. Mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, datang berseru kepadanya, mohon pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita pada waktunya, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, menumbuhkan iman percaya saudara dan saya, ya. Apapun yang menjadi pergumulanmu,
ya, seberat apapun badai hidup itu menerpa hidupmu, ya, saudara, datanglah kepada Tuhan dan berseru kepada Dia yang sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya. Hal yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, ya. Dan saudara, hal yang ketiga adalah agar Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya, ya. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup menolong hidupmu dan hidupku, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu, Kau mengajar kami untuk berseru dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan Tuhan mengajar kami untuk kami boleh berseru kepada Tuhan di dalam iman percaya kami kepada-Mu, ya Tuhan. Karena lewat apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau mau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, apapun dari pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan mengalami dalam masalah Tuhan, sakit penyakit pada tubuhnya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Dan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan iman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang mengalami pergumulan, masalah kehidupan kami, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, ubahkan hidup kami, ya Tuhan. Kalau ada dosa dalam diri kami, Tuhan ampuni kami. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, ya Tuhan. Kau yang buka jalan bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dan firman-Mu katakan, kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang memelihara hidup kami, ya Tuhan. Apa yang kami makan, minum, dan pakai, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Berkati sepanjang hari ini anak-anak-Mu yang bekerja, berdagang, berusaha, yang studi, Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa negara kami. Dalam tahun politik ini dan ke depan kami mengadakan pemilihan presiden, juga pemilihan Tuhan kepala-kepala daerah, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya, ya Tuhan, biar campur tangan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami walaupun di tengah perbedaan ini, kami boleh mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Kami boleh bersatu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat perdamaian bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang, Tuhan, Rusia dan Ukraina. Demikian juga kami berdoa Israel dan Hamas, Tuhan. Kami berdoa biar terjadi hujan pertobatan, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Perdamaian, Tuhan, antara Tuhan Israel dengan Palestina, ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan terjadi perdamaian antar bangsa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kalau saudara diberkati oleh Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.